Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bagas Fadilah dan teman-teman kelompok saya ada Adiatma Ramadhani, Anissa Mutaira, Nurul Laili. Di sini saya membuat program aplikasi toko kasir. Nah, di baris pertama itu ada package toko kasir yang digunakan untuk mengorganisir kelas-kelas terkait dalam struktur direktori yang terorganisir. Di baris 5 sampai baris 17 itu berguna untuk mengimport beberapa kelas dari paket until.logging dan Java Swing yang akan digunakan dalam kode tersebut. Baris ini juga mengimport beberapa kelas lainnya yang akan digunakan dalam kode tersebut, termasuk kelas untuk menangani exception, koneksi database, pernyataan SQL, dan model tabel default untuk G-table. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diatma. Selanjutnya di line 23, untuk mendefinisikan kelas toko kasir yang merupakan turunan dari kelas Java X Swing.gframe. Dalam aplikasi 5-26, baris ini mendeklarasikan dua variabel statis, con dan stm, yang bertipe connection dan statement secara berturut-turut. Lalu di line 26, kode ini mungkin akan digunakan untuk menyimpan data sementara yang berkaitan dengan program kasir toko. Lalu di baris 30, baris ini mendeklarasikan variabel lokal result set sebagai objek. Lalu di store yang akan dipanggil saat objek toko kasir dibuat. Di line 36, metode ini akan menghasilkan kode yang mengatur tata letak, menghubungkan event listener, dan mengatur properti komponen GUI. Lalu di line 38, metode ini digunakan untuk membuka koneksi ke database atau menginisial. Metode ini digunakan untuk menampilkan data dari database ke dalam komponen GUI seperti JTable atau JComboBox. Selanjutnya akan di Ya, di line 45 itu ada baris adalah sebuah anotasi yang memberi petunjuk kepada kompilator untuk mengabaikan peringatan spesifik yang terkait dengan operasi pemeriksaan. 274 ada todo handling code here. Ini adalah metode event listener yang dipanggil ketika ada aksi yang terjadi dari JComboBox. Lalu pada baris 276, 278 sampai 200 which case yang bergantung pada indeks item yang dipilih dari JCombox nama BR. Lalu terdapat 3 case yang mengatur nilai teks pada JText file harga BR. Ada line 297. Ini adalah metode event listener yang dipanggil ketika ada aksi yang terjadi pada komponen hitung total HR seperti mengklik tombol. Lalu di line 300 sampai 2, variabel ini akan digunakan untuk menyimpan harga barang, jumlah pembelian, dan hasil perhitungan. Lalu di line 304 sampai 305, ini menjelaskan fungsi dan alur pemrosesan kode dalam metode hitung total HR action perform. Lalu di line 310, ini adalah metode event listener yang dipanggil ketika aksi yang terjadi pada komponen hitung seperti mengklik tombol. Lalu di 15, baris ini mengambil nilai teks dari 2 JText file, total HR, dan jumlah. Kemudian mengubahnya menjadi tipe double menggunakan metode double, first double. Nilai-nilai ini akan disimpan dalam variabel jharga 18 sampai 319. Ini digunakan untuk menampilkan nilai kembalian kepada pengguna. Selanjutnya akan dibacakan oleh. Selanjutnya pada line ke 323 sampai dengan 325, yaitu untuk koneksi, di mana menunjukkan bahwa ada pemanggilan metode koneksi yang mungkin dihapus atau belum diimplementasikan. Selanjutnya pada line 329, baris yang mana mendeklarasikan variabel-variabel untuk menyimpan nilai dari komponen-komponen GUI. Nah, nilai-nilai ini diambil dari nama BR dan JText file harga barang, jumlah BL, total HR, kemudian jumlah pembelian, serta jumlah kembalian. Nah, selanjutnya pada line 341, di mana baris ini menggabungkan nilai-nilai yang diperoleh sebelumnya dalam query SQL menggunakan string connection. Selanjutnya, jika operasi tersebut berhasil, maka pesan dialog akan option fan show message dialog. Pada line 349, di sini untuk memanggil metode yang mungkin mengambil data dari database dan menampilkannya dalam komponen. Selanjutnya pada line 352 sampai dengan 353, jadi pesan ini adalah pesan kesalahan yang akan ditampilkan dalam dialog menggunakan option pen show message dialog. Kemudian pada line 300, nah baris ini menggunakan dispose untuk menutup frame saat ini atau dialog yang mengandung komponen yang dipicu aksi tersebut. Selanjutnya pada line 362, baris ini menggunakan option pen. Terima kasih sudah menggunakan aplikasi kami dalam sebuah dialog. Lanjut pada line 371, di mana
Ini merupakan menjelaskan bahwa baris kode ini mengatur tampilan dan nuansa pada line ke 398 sampai dengan 400, yaitu di mana memberikan penjelasan tentang penggunaan infocletter untuk menjalankan pembuatan dan penampilan frame aplikasi di objek toko kasir dibuat dan ditampilkan. Selanjutnya pada line 408 sampai dengan 309, variabel ini merupakan memberikan penjelasan bahwa deklarasi variabel komponen GUI yang ada dalam desain aplikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Tasya. Di line 441, komentar ini memberikan penjelasan tentang fungsi dan proses koneksi database yang dilakukan oleh metode koneksi. Lalu di line 444, itu ada URL koneksi untuk database MySQL yang berjalan secara lokal dengan nama database, toko komputer, atau username. Di line 448, yaitu ada kata sandi atau password. Dan di line 450 ada yang digunakan untuk memuat drive JDBC MySQL. Lalu di line 552, yaitu melakukan koneksi ke data bentukan. Lalu di line 454, membuat object statement untuk menjalankan pernyataan SQL. Di line 456, mencetak pesan ke koneksi bahwa koneksi ke database berhasil. Lalu sampai 459, mencetak pesan ke konsol bahwa koneksi ke database gagal, beserta pesan kesalahan yang diperoleh dari pengecualian. Lalu di line 465 sampai 466, yang akan digunakan untuk menampilkan data dalam table. 75, menambahkan kolom setiap nama ke model table. Di line 478 itu ada koneksi. Lalu di line 481, pernyataan SQL untuk mengambil semua data dari tabel kasir. Di line 483, pernyataan SQL. Di line 485, menjalankan pernyataan SQL untuk mendapatkan hasil dalam objek result set yang berisi hasil dari query select. Lalu di line 488, di line 491, menambahkan baris baru ke model table dengan nilai-nilai yang diambil dari setiap kolom pada setiap baris hasil query. Di line 493, yaitu mengatur model table yang telah diperbaiki ke komponen table model. 7. Komentar ini memberikan penjelasan tentang proses pengembalian data dari table kasir, penambahan data ke dalam model table, dan pengaturan model table pada. Ya, terima kasih semuanya. Di sini saya akan coba menjalankan programnya. Ya, di situ ada tulisan koneksi berhasil dan langsung terhubung ke sini ya, ke database. Langsung aja ke form pertama. Ya, ini adalah form pertama kami, yaitu login. Diisi admin, kemudian login. Ini form keduanya, misal nama saya Bagas. Misal saya akan membeli flash disk yang harganya 100.000, jumlah beli 2. Total harga bisa dihitung di sini. Jumlah pembayaran saya misal bayar 300.000 ya. Hitung kembalian, input data. Data tersimpan, oke. Data langsung masuk ke sini ya, database. Nah, sebentar. Nah, data udah masuk ke database-nya. Ini yang terbaru, Bagas flash disk 100.000, jumlah barang 2, total harga 200.000, jumlah pembayaran 300.000. Ya, itu aja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.